Halo teman-teman Serantau Suntul, balik lagi bareng gue Mas Tama di Serantau Suntul Channel. Oke, sebelumnya gue atas nama tim dari Serantau Suntul Channel masih dalam suasana Idul Fitri. Gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita kemarin di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah guys, balik lagi nih bareng Mas Tama kali ini. Waduh, udah sekian lama gua nggak beredar di Serantau Suntul Channel. Kali ini gue balik dengan keadaan sendiri. Sendiri. Nggak sendiri juga sih, maksudnya ada Pak Sandy juga di sini. Nah, jadi gini, Mas Tama anjay. Mas Tama sekarang lagi merambah di dunia bisnis anjay. Merambah ya kan. Nah, kebetulan kan kemarin kalau kalian ngeliat video gue yang kemarin tuh, yang motor ini nih motor Nuvo. Nah, sekarang gue ada satu buah unit di depan kalian, motor legendaris pada zamannya, yaitu motor bebek. Ini dia Suzuki Shogun 125 SP. Motor legendaris nih ya? Legendaris dong tahun pastinya. berapa, Pak? Ini motor itu di tahun 2005. 2005 zamannya gua sama teman-teman angkatan tahun 90 itu di pas lagi SMP menuju SMA lah. 2005 itu. Nah, jadi gue kemarin sempet ngangkat nih motor dengan keadaan ya amat memprihatinkan sih sebenarnya. Memprihatinkan dalam artian ya menurut gue ini motor udah mulai langka di pasaran. Cuma nggak ada salahnya dong kalau misalkan gue dengan populasinya yang sekarang semakin sedikit, terus gue agak restorasi sedikit, walaupun cuma bagian kaki-kakinya aja sih. Jadi ini motor restorasi? Restorasi terutama di bagian kaki-kaki sih kalau menurut gue, karena pas ketika gue angkat kemarin itu, ini motor menurut gue yang harus diperbaiki justru di bagian kaki-kaki. Nah, untuk spesifikasinya ini motor agak unik juga sih menurut gue di tahun 2005 pada saat itu, dimana segmentasi motor-motor bebek lagi jaya-jayanya, dia muncul di tengah dobrakan pabrikan-pabrikan motor dari Jepangan itu kayak Yamaha, dia Suzuki sendiri, Honda pun juga ya kan. Itu dia main di segmen bebek yang menurut gue agak gimana ya, agak berani-berani itu ngelawan arus dia tuh. Jadi yang lainnya bebek rata-rata itu tidak berkopling, cuma ini dia bebek berkopling. Sejarahnya begitu. Cuma mungkin dari pabrikan Suzuki-nya sendiri menamakan Sport lagi tuh gua Sport Production itu mungkin ya itu juga mereka mencari tampilan yang agresif tapi power yang mumpuni juga gitu. Nah, yang cukup uniknya lagi nih motor menurut gue, dari lebas dari mana dulu? Palanya dulu dah, palanya, batoknya dulu dah. Jadi batoknya itu memang dia dua bohlam lampu ya, antara bohlam utama dengan sen itu dia nyambung. Terus masih bohlam biasa lah, karena pada saat itu kan di tahun 2005 belum begitu ada inovasi yang mengharuskan mereka jadi standby, peraturannya yang standby lampu nyala siang hari itu Pak. Belum ada lah Pak, kita SMA Pak. Jadi ya masih inovasinya masih kayak gitu aja sih ya. Cuma tampilan agresif depannya itu lebih agresif ya. Jadi dari lampu utama ngerucut ke lampu sen yang menurut gue ini agak menciut
Apanya ciut? Nih ininya nih ciut nih tuh lancip juga gitu maksudnya. Terus yang kedua turun ke bawahnya. Nah kalau dari gue sendiri kenapa gue bukannya agak suka sih, kenapa gue suka dan akhirnya gue mutusin kemarin untuk ngambil nih motor dari sayapnya dia itu kalau di apa namanya kelasnya ini motor sayapnya kan terpisah, sayap dalam sama sayap luar. Ya. Nah kalau ini dia antara sayap dalam dengan sayap luar tuh jadi satu pak, nyatu ke body gitu. Kalau yang merek Nah ngomong kompetitor kayak Yamaha, Honda itu kan dia misah. Jadi antara body apa namanya sayap dalam sama sayap luar tuh dia pisah. Tuh kalau dia nyambung jadi satu. Terus turun ke kaki-kaki. Yang gua suka sebenarnya dari ini motor ini untuk velg, dia velg apa namanya velg racing 12 inian apa namanya 12 bukan 12 jari-jarinya ada 12. Konon katanya sebenarnya dia itu agak bukan ngejiplak sih, mungkin plug and play antara dulu kalau temen-temen di sana tahu zamannya 2005 Satria FU, wah itu jago banget. Nah ini sama plug and play banget sama si Satria FU 2005 itu, dari apa namanya velg, terus cakram depan dia gede, itu yang gue suka sih. Jadi kemungkinan kemarin tuh si Suzuki ngadopsi dari Satria juga ke sini, atau bahkan bisa nyambung ke dia dibilang sport production tuh itu mungkin kali ya. Nah lari ke belakang, batok ke belakang, kalau menurut gue untuk indikator sih standar lah ya, standar. Di situ ada informasi bensin, iyalah standar, terus kilometernya juga, terus di situ ada indikator giginya juga, dan kayak lampu-lampu sih masih standar lah ya, sen, lampu high beam, terus klakson, terus ini cuk ini gue masih berfungsi loh. Nah nggak ada kan, cuk ini masih berfungsi. Nah makanya gue bilang yang bikin agak aneh itu dimana dulu di saat motor bebek itu orang-orang dimanjain cuman dengan satu kali sentuhan itu motor bisa nyala, cet dia bisa nyala. Tapi ini yang bikin gue beda, dan gue bingung sendiri kenapa nih motor justru nggak ada electric starternya guys. Jadi bener-bener Kickstarter gitu loh. Kickstarter ya mungkin dibilang sport production gitu kali ya, karena bener-bener disela gitu. Terus apalagi ya, masuk ke bodi tengah dia agak melancip, agak melancip. Yang menurut gue sih ini bodi ramping, dan selagi masih dan kemarin gua sempet pakai, manuvernya masih enak, terus masih lincah juga buat selap-selipnya. Terus di bagian sampingnya itu ya standar lah ya, dan itu makanya gue bilang lagi persneling giginya ini kan dia udah jelas pakai kopling ya, persneling giginya, jadi dia itu gigi satu diinjek, gigi satu ke bawah, 2-4 itu dia nyongkel ke belakang semua. Itu sih yang bikin mungkin ya dibilang sport production itu sih. Terus yang kedua udah pasti gua kemarin ngerestorasi sedikit, makanya gue bilang ngerestorasi di kaki-kaki, yaitu shock breaker. Kenapa gue pakai yang aftermarket? Ya menurut gue karena selagi masih bisa gue pakai buat daily gue juga. Ya selain gue nggak bilang produk asli bagus ya, semua produk bagus. Cuma menurut gue sih balik lagi sih selera gitu loh. Selera ya, kalau menurut gue coba produk aftermarket nggak ada salahnya juga sih. Akhirnya gue pakai shock breaker di sini itu YSS. Dan masih standar lah ya, ini tutup rantainya segala macem.
Di belakang itu dia lampunya ya biasa sih. Nah, lari ke lampu-lampu belakang dia bentuknya agak lancip. Di situ ada cuma lampu rem standar sih, lampu rem sen kanan kiri. Terus model belakang spakbornya itu dia agak manjang karena memang benar-benar dia nutupin ban sih, mungkin dari sana biar kalau ketika hujan nggak bancret. Bancret lagi bahasa gua. Dan balik lagi di sektor kaki-kaki. Nah, ini yang gua agak senengnya dari dia tuh, makanya dibilang SP yang maksudnya sport production gitu. Bukan SP yang suka permen gitu. Jadi dia itu ada dikasih apa namanya? Double disc brake. Oh, ini Double disc brake dong, Pak. Pada zamannya itu ya dia double disc. Pada zamannya ketika segmentasi motor bebek yang belum pada double disc, dia udah pakai double disc. Oke. Dan nah ini nih yang menurut gue, makanya gue bilang ini harta karun gue. Dari hal-hal yang terkecil kayak selang rem, semua depan belakang ini masih orisinilan, Pak. Belum ada yang gue ganti, dan alhamdulillahnya itu belum ada yang getas juga. Biasanya kan kalau karet, namanya karet ya, ada pecah-pecah atau getas. Nah, terus yang sekarang langka, menurut gue lebih langka sih ya, lebih langka dan lebih jarang banget motor ini tuh yang masih utuh kayak gini, yaitu knalpot. Dulu pada zamannya ini knalpot, wah enak banget nih dibilang Shogun SP. Gue bilang ini iya per lagi gue pring gitu loh. Dan gue alhamdulillah dapat nih motor keadaan masih full orisinilan, terkecuali spionnya doang. Spion udah spion variasi, maklum lah. Spionnya sendiri aja itu yang hampir mirip sama Satria itu kurang lebih di harga 250.000, Pak. Bayangin spion doang itu, gue nggak kuat deh. Udah biarin lah, pikir gue ya gue dapetnya cuma spion doang minusnya gitu kan. Terutama sih kalau gue lebih suka karena ini nih knalpotnya nih, wah ini jarang banget, Pak. Ini masih orisinilan dari leher sampai ke silinser. Orisinilannya dia tuh Shogun SP ya kayak gini gitu loh. Terus untuk depannya dapur pacunya lu tahu sendiri, anjay. Gue udah kayak reviewer belum Ridwan Boyor lagi. Dapur pacunya itu dia, kalau yang lain pada di 110, tapi MX maksud gua. MX di 135 dan Honda di 125, di 125 juga sih, sama sih. Pakai masih ya namanya 2005 belum ada injeksi lah, masih pakai karburator. Karbunya pun sendiri kemarin setelah gua cek dia benar-benar masih standar dar. Alhamdulillahnya gua tuh dapat ngangkat nih motor tuh masih keadaan standar semua, karbunya sendiri, terus sampai ke box filternya itu masih utuh. Terus apa lagi ya? Udah sih. Ya. Terus dari kunci, gua masih kunci asli, Pak. Tertera Suzuki dan masih ada kodenya. Walaupun tinggal satu-satunya nih kunci, tapi ini masih ya itulah, alhamdulillah banget nih masih Suzuki, ada kode-kodenya, dan ini shutter key-nya masih aktif, magnet shutter key-nya. Jadi itu guys penjelasan dari gua tentang ini motor yang kebetulan gue jual juga. Sebenarnya sih gue jual pakai sih, jual santai sih, karena menurut gue ya berhubung gue hobi juga, tapi kalau kepepet ya mau gue jual. Ngedesek keadaan ya kan, ya mau nggak mau juga gue jual. Dan tibalah kita di berapa? Oh iya, dikasih harga. Gua jual, jadi gua sistemnya gini loh, ada harga, ada kualitas juga gitu loh. Gua buka di harga 6,3 nego di tempat sambil ngopi, bebas lu mau ngopi, mau tidur, mau apa, bodo amat, bebas pokoknya.
Untuk mau tahu nih motor ada di mana, bisa hubungin atau kepoin IG di Pelita Motor 12. Di situ lo bisa langsung chat dengan admin di situ. Nah, kebetulan itu punya gua sih. Tapi itu bukan gua juga yang adminnya gitu loh. Jadi gua bagi-bagi tugas lah gitu loh. Kalau gua yang untuk cari motornya, adminnya sendiri ada. Jadi gitu sih. Nah, kalau untuk bisa misalkan kalian mau bilang mau COD, boleh COD. COD di mana juga gua ayuin selagi masih bisa ketaker jaraknya antara gua sih nggak masalah sih. Oke, jadi terima kasih udah nyaksiin Mas Tama jualan. Waduh, ada lagi kontennya Mas Tama jualan. Lo udah pintar lo review ya. Jadi udah nyaksiin Mas Tama jualan. Buat temen-temen di sana yang hobinya sama dengan gue, otomotif terutama ke motor roda 2 lah, bisa kepoin dan di gua pun gue juga sebenarnya ada stok motor sih, motor jadul itu gue ada 2. Cuma next lah gua bakal review juga, bukan review sih, gue bakal dagangin juga lah di sini. Gue ulas jualan dah. Nah, itu bisa lu kepoin di IG Pelita Motor 12. Di situ banyak lah stok, ada lah di situ stok-stoknya. Apaan aja yang ready di gua. Jadi ada motor second berkualitas, ada motor baru juga, all tap, all brand, semua ada. Pokoknya Mas Tama palu gada. Jangan lupa like, comment, and subscribe Srantal Seruntul Channel. Bagi kalian yang mau produknya gue ulas, boleh kirimin aja DM di Instagram @srantalseruntul_channel. Nggak ada masalah dong, iya nggak? Barangkali dari teman-teman UMKM ada yang mau produknya gue ulas, boleh. Atau ada yang mau ngirim makanan untuk produknya gue ulas juga, nggak masalah. Yang penting kan gue bilang kita tuh Srantal Seruntul palu gada sekarang. Apa yang lu cari gue ada. Oke guys, thank you for watching Srantal Seruntul Channel bareng Mas Tama. Stay safe, stay healthy, dan see you. Dadah.